Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Novianti Alrahman dengan NIM 12229220115. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Mobilisasi Pajak untuk Pembangunan Indonesia. Setiap negara kan pasti punya cita-cita besar ya. Mau bangun jalan tol yang mulus, sekolah kelas dunia, rumah sakit canggih. Ya, pokoknya bikin warganya sejahtera. Tapi pertanyaannya, semua itu kan butuh biaya ya. Duitnya dari mana? Nah, inilah yang mau kita bedah hari ini. Kita bakal lihat gimana Indonesia, negara kita, merombak mesin keuangannya buat mewujudkan semua mimpi itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Coba bayangin deh, negara itu kayak rumah tangga raksasa. Pasti ada pemasukan, ada juga pengeluaran kan? Nah, buat Indonesia, pertanyaan ini jadi krusial banget. Kenapa? Karena kita ini nggak cuma pengen bertahan hidup, tapi kita pengen lari kencang, ngejar mimpi jadi negara maju. Nah, disinilah tantangan pertamanya kelihatan jelas. Coba lihat grafik ini. Ini namanya rasio pajak terhadap PDB. Gampangnya gini, ini tuh ngukur seberapa jago sebuah negara ngumpulin pemasukan dari seluruh kegiatan ekonominya. Angka kita di 10,4%. Udah lebih baik sih, tapi kalau dibandingin sama tetangga kita kayak Thailand atau Vietnam, kita masih ketinggalan. Nah, inilah yang namanya jurang pendanaan. PR besar buat kita. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Kenapa kok rasio pajak kita bisa lebih rendah? Kenapa ada gap antar ambisi besar kita dengan pemasukan yang ada? Jawabannya ada di struktur ekonomi kita sendiri. Coba lihat angka ini. Wow, 97% ekonomi kita itu digerakkan sama UMKM dan sektor informal. Ini bukan main-main loh, mereka lah tulang punggung ekonomi kita. Jantung yang bikin negara ini terus berdetak setiap hari. Nah, ini dia poin pentingnya. Meskipun sektor ini raksasa banget, narik pajaknya itu ya nggak gampang. Coba bayangin aja, pedagang di pasar, ojek online, atau para pekerja lepas. Mereka ini kan penting banget buat ekonomi. Tapi seringkali pencatatan keuangannya belum rapi, belum nyambung langsung ke sistem pajak formal. Inilah yang bikin kantong pajak kita jadi nggak sebesar yang seharusnya. Tentu pemerintah nggak tinggal diem dong ngelihat tantangan ini. Ada strategi 2 jalur yang disiapkan. Kita balik lagi ke analogi rumah tangga tadi ya. Sederhana aja. 1, belanjanya harus lebih pinter. 2, cari cara biar pemasukannya nambah. Yuk kita bedah satu-satu. Jalur pertama itu namanya kebijakan fiskal. Ini bukan cuma soal ngabisin duit anggaran loh ya, tapi gimana cara membelanjakannya dengan cerdas. Jadi setiap rupiah yang keluar itu harus ada tujuannya. Entah itu buat bangun infrastruktur yang bisa buka lapangan kerja, atau kasih bantuan sosial yang benar-benar nyampe ke yang butuh, supaya ekonomi bisa tumbuh dari bawah. Jalur kedua, nah ini dari sisi pemasukannya. Mobilisasi pajak. Ini penting nih, tujuannya itu bukan sekedar naikin tarif pajak seenaknya. Bukan, tapi lebih ke gimana caranya ngajak lebih banyak orang buat masuk ke sistem dan mastiin semua main dengan aturan yang adil. Bisa dibilang, ini misi buat memperkokoh fondasi keuangan negara kita. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah nyatanya. Gimana sih cara pemerintah menggenjot pengumpulan pajak ini? Ini bukan kerjaan semalam jadi loh. Ini tuh kayak lari maraton, sebuah proses reformasi yang panjang dan super ambisius. Perjalanannya panjang banget. Mulai dari tahun 1983, kita ganti ke sistem di mana kita lapor pajak sendiri. Terus, tahun 2000-an, kita masuk era digital, ada e-filing. Puncaknya, di 2021 ada UU HPP. Ini kayak kitab suci baru buat nyatuin semua aturan pajak. Dan sekarang, kita lagi bangun sistem super canggih yang namanya CTAS. Ini bukti kalau pemerintah serius banget buat reformasi jangka panjang. Nah, UU HPP ini isinya apa aja sih? Ini gebrakan besar loh. Intinya ada 4 poin. 1, jaring pajaknya diperluas biar lebih banyak yang ikut. 2, tarif pajak penghasilan disesuaikan biar lebih adil. 3, ada yang baru, namanya pajak karbon. Dan 4, ada program pengampunan buat yang mau laporin asetnya secara sukarela. Dan perjuangannya nggak cuma di dalam negeri loh. Di panggung dunia, Indonesia juga ikut berantem. Buat apa? Buat mastiin perusahaan-perusahaan raksasa multinasional itu bayar pajak dengan adil. Jadi nggak bisa lagi mereka seenaknya cari celah. Salah satu senjatanya ya lewat inisiatif pajak minimum global ini. Oke. Setelah semua reformasi dan kerja keras tadi, sekarang pertanyaan utamanya, worth it nggak sih? Apakah semua ini ada hasilnya? Yuk kita lihat langsung datanya. Jadi, setelah bertahun-tahun reformasi,
Setelah semua kebijakan tadi diluncurkan, apa hasilnya? Ini dia angka-angkanya. Pertama, dan ini yang paling kelihatan, rasio pajak kita. Lihat deh, angkanya lompat dari 8,33% di tahun 2020 jadi 10,4% di 2023. Kelihatannya cuma angka ya, tapi ini artinya besar banget. Artinya pemasukan negara kita makin kuat buat biayain semua cita-cita pembangunan. Yang lebih keren lagi apa? Ini semua terjadi tanpa ngerem ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tetap kenceng, rata-rata di 5,1%. Ini bukti kalau naikin penerimaan pajak itu nggak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Keduanya bisa jalan bareng, bahkan saling mendukung. Tapi dari semua angka, mungkin ini yang paling penting. Ini tujuan akhirnya. Uang pajak yang kita kumpulin itu balik lagi ke masyarakat. Buktinya, angka kemiskinan nasional kita turun. Ini bukti nyata kalau kebijakan keuangan negara yang sehat itu dampaknya langsung terasa ke kesejahteraan kita semua. Nah, kutipan dari riset yang kita bahas ini nyimpulin semuanya dengan pas banget. Intinya gini, ini tuh kayak naik sepeda. Ada 2 pedal. Satu pedal itu cara kita belanja yang adil, satu pedal lagi cara kita ngumpulin pajak yang efisien. Keduanya harus dikayuh barengan, biar sepedanya bisa melaju kencang ke depan. Tapi tentu saja perjuangan ini belum selesai. Fondasinya emang udah lebih kuat nih. Tapi Indonesia sekarang masuk ke babak baru. Dan di babak baru ini ada tantangan-tantangan baru yang udah menanti. Masih banyak banget PR-nya. Gimana caranya biar pendapatan pajak di daerah bisa lebih optimal? Gimana caranya ngurangin kesenjangan keuangan antara satu wilayah dengan wilayah lain? Terus, gimana kita bisa mastiin setiap rupiah yang dibelanjakan itu benar-benar efektif, nggak bocor? Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita semua makin sadar dan patuh bayar pajak? Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Fondasinya sudah ada, momentumnya lagi bagus. Pertanyaannya sekarang, mampukah kita terus menjaga sinergi ini? Sinergi antara belanja yang pintar dan pengumpulan pajak yang efisien untuk benar-benar membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera buat kita semua, buat seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu waktu yang akan menjawabnya.